Acara puncak hari ulang tahun RCTI ke-15 di Jakarta Convention Center Selasa malam kemarin bertabur bintang. Acara dengan tajuk Pesta Warna-Warni ini berlangsung sangat meriah. Inilah acara yang dijanjikan RCTI sebagai pesta para bintang yang selama ini menarik minat banyak orang. Satu persatu penyanyi idola bermunculan. Iringan musik Andi Rianto benar-benar mampu menghidupkan suasana. Penampilan para artisnya pun tidak ada yang mengecewakan. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik dari dunia selebriti sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama selama 30 menit ke depan. Nah pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Melalui sidang pengadilan agama Tiga Raksa Tangerang, pasangan artis senior Dewi Yul dan Reza Hetapi Selasa kemarin resmi bercerai. Lolos menyisikan 9 finalis lainnya, 2 finalis Indonesian Idol Joy dan Delon kini sibuk melakukan aksi kampanye untuk mencari dukungan. Sejak Senin malam 23 Agustus lalu, pelawak Parto Patrio resmi menjadi tahanan Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan. Setelah mengharumkan nama bangsa di Olimpiade Athena Yunani, pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat tadi malam tiba di tanah air. Gara-gara terlibat baku hantam dengan seorang WNA, 2 kakak beradik Esa Yayang dan Adam Dot diamankan polisi. Puncak perayaan ulang tahun RCTI yang ke-15 di Jakarta Convention Center berlangsung meriah. Hanya dalam 2 kali persidangan Selasa 24 Agustus kemarin, Dewi Yul resmi bercerai dari suaminya Reza Hetapi. Apa penyebab proses perceraian mereka berlangsung begitu singkat? Simak laporan lengkapnya dalam liputan berikut. Hanya dalam 2 kali persidangan, sidang gugatan cerai yang diajukan R.A. Dwi Pujiati alias Dewi Yul akhirnya terkabul. Selasa 24 Agustus kemarin, pasangan Dewi Yul dan Reza Hetapi akhirnya resmi dinyatakan bercerai. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Agama Tiga Raksa pukul 10.15 hingga pukul 11 itu memang sengaja dipersingkat. Menurut majelis hakim, hal itu disebabkan kedua pasangan selebriti ini tetap pada keputusannya untuk bercerai. Sepanjang persidangan, Dewi yang ditemani pengacara dan putri sulungnya Giska terlihat murung dan menitikkan air mata. Sementara Ray yang juga hadir di persidangan tampak cerah dan tanpa beban. Kedatangan pasangan populer ini di pengadilan tidak pelak mengundang perhatian masyarakat sekitar. Bahkan ada ibu-ibu yang mencium Reza Hetapi. Pada persidangan itu Dewi tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Ray. Sebab ia tidak rela dimadu. Itu juga akan membuatnya tidak bisa bekerja dengan tenang. Karena itu keputusan untuk bercerai dengan Ray menjadi keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. Bagaimanakah komentar Dewi setelah gugatan perceraian yang dikabulkan di pengadilan? Perpisahan ini pasti akan menyisakan kepedihan, pasti. Saya sangat berharap bahwa perpisahan ini menjadi perpisahan terindah yang pernah ada. Perceraian itu dinilai Dewi sebagai takdir yang harus diterimanya dengan ikhlas. Lalu apa rencana Dewi ke depan? Mudah-mudahan saya dan Bang Ray besok bisa melangkah lebih baik daripada hari ini. Bagi Reza Hetapi, keputusan pengadilan yang mengabulkan gugatan istrinya ditanggapi dingin. Saat persidangan berakhir, kedua selebriti itu keluar dari ruang sidang secara terpisah. Apa tanggapan Ray setelah pengadilan mengabulkan gugatan istrinya? Ini sudah dipikirkan masa-masa, bahkan sudah dengan satu kesadaran, semoga kita memperoleh pencerahan dari hasil ini. Kini Dewi Yul dan Reza Hetapi memang telah resmi berpisah. Bagaimana nasib keempat anak yang selama ini menjadi bunga keluarga itu? Tetap saya menitipkan ayah anak-anak saya agar kita tetap mampu berkomunikasi untuk tidak memutuskan jembatan silaturahim dengan keempat amanat yang Allah titipkan kepada kita. Menanggapi putusan cerai Dewi dan Ray, Astuti alias Iin mengaku ikut prihatin. Seperti yang disampaikan Iin kepada Cek dan Dicek melalui telepon, ia tidak menginginkan Dewi dan Ray bercerai. Namun begitu Iin mengaku tidak munafik bahwa dirinya mencintai Ray. Adapun soal kapan ia akan menikah dengan Ray,
Iin mempersilahkan cek dan dicek bertanya langsung kepada Ray Sehetapi. Tapi ia mengaku siap kapan saja Ray akan menikahinya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang baru saja dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Dua personil grup musik Dot, Adam dan Eza Yayang, sejak Selasa dini hari 24 Agustus kemarin diamankan Polres Jakarta Selatan. Keduanya sampai Selasa tadi malam masih menjalani pemeriksaan, menyusul perkelahian kakak beradik itu dengan seorang warga keturunan asing bernama Scott di pelataran sebuah bar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Pemeriksaan atas kedua pemusik itu disampaikan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Polisi Dr. Andes Gufron. Adam Glenn dan Esa Saiful Rahman ini sementara kita statuskan sebagai tersangka yang mukul Mr. Scott. Bagaimana kronologis peristiwa yang mengakibatkan kedua kakak beradik itu harus berurusan dengan pihak berwajib? Sekitar jam 3.00 di dekat tempat hiburan di bar itu, seorang warga negara asing sedang keluar dari situ, terus dia mukul kendaraan kijang 2 kali. Pada saat itu di dalam kendaraan kijang ini orang yang keluar, karena dia mau dipukul, dia membalas memukul. Yang mukul ini adalah saudara Adam Glenn, ya, Adam Glenn Doli ini bersama kawannya, gitu, karena dia akan dipukul, dia mengelak, dia balas memukul, gitu ya. Meskipun demikian, pihak kepolisian mengaku belum mendapatkan informasi pasti tentang kejadian tersebut. Sebab pria yang disebut-sebut menjadi korban pengeroyokan kakak beradik ini sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Begitu pula saat dicek ke rumah sakit Pertamina, rumah sakit tersebut menyatakan tidak ada pasien bernama Scott yang datang Selasa dini hari setelah kejadian tersebut. Padahal menurut keterangan para saksi, setelah kejadian itu Scott yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi memberikan waktu 13 jam kepada pria yang belum diketahui kewarganegaraannya itu untuk memberikan laporan. Sementara itu Eza dan Adam maupun pihak keluarganya sampai berita ini diturunkan masih belum bersedia memberikan keterangan. Tayangan paling bergengsi ini akan kembali dengan berita yang lebih menarik lagi. Tapi sebelumnya, kita cek dulu yang berikut ini. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi dari dunia selebriti, berikut ini kami telah siapkan liputan hangat, ringan, dan menarik. Acara puncak hari ulang tahun RCTI ke-15 di Jakarta Convention Center Selasa malam kemarin bertabur bintang. Acara dengan tajuk Pesta Warna-Warni ini berlangsung sangat meriah. Inilah acara yang dijanjikan RCTI sebagai pesta para bintang yang selama ini menarik minat banyak orang. Satu persatu penyanyi idola bermunculan. Iringan musik Andi Rianto benar-benar mampu menghidupkan suasana. Penampilan para artisnya pun tidak ada yang mengecewakan. Lihatlah Krisdayanti, Vina Panduwinata, Agnes Monica, Titi DJ, Ari Lasso, Rio Febrian, dan Iis Dahlia. Mereka tampak tampil dengan prima. Tembang-tembang yang dinyanyikan pun akrab di telinga penonton. Hari ulang tahun RCTI kali ini memang terasa lebih istimewa karena pada malam itu tampil juga para finalis Indonesian Idol dan finalis Bintang Cilik. Bagaimana kesan para artis tentang HUT RCTI kali ini? Sangat-sangat prestis banget gitu acaranya. Dekorasinya juga seru banget. Konsep penggabungan antara teknologi-teknologi yang ada dengan orang yang di panggungnya juga berbeda. Semua tingkatan usia coba dihibur ya, dalam arti ada anak-anak, juga orang tua remaja khususnya ya kan. Sepertinya RCTI juga menyesuaikan dengan usia ya. Konsepnya asik. Saya suka sekali. Buat RCTI, Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat Riyadi, ulangan tahunan Pancasila ya Bu. Yang ke Limbah Belly. Semoga sukses, makin tambah maju dan makin tambah bermutu. Dapat menyuguhkan siaran-siaran yang berkualitas. Ikut juga memperhatikan untuk lebih mendidik bangsa Indonesia. Tampil beda. dan memberi ruang pada seni budaya Indonesia.
I paid my sentence.